Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Amin ya Allah rabbil alamin. Sahabat-sahabat sekalian, hari ini saya ingin sharing tentang bagaimana agar selalu semangat buat sholat. Ada nggak di antara teman-teman yang kalau mau sholat itu malas, terus nggak semangat, ada nggak? Kalau ada berarti sama dengan saya. Saya juga suka malas, suka nggak semangat kadang-kadang ya, apalagi kalau lagi capek. Cuman terakhir ini saya punya mindset baru tentang sholat, punya cara pandang baru bagaimana melihat sholat, sehingga lebih semangat buat melaksanakan sholat. Mudah-mudahan nih teman-teman juga bisa, kalau punya cara pandang ini juga bisa semangat buat sholat. Oke, yang pertama, sholat itu Allah yang nyuruh. Allah yang nyuruh kita buat sholat. Tapi yang jadi catatan, Allah gak butuh dengan ibadah hambanya. Mau semua hambanya taat, tidak menambah kemuliaan Allah. Mau durhaka, semuanya hambanya tidak mengurangi kemuliaan Allah. Jadi kita sholat, gak sholat gak ngepek buat Allah. Terus kenapa Allah nyuruh kita sholat? Ternyata buat kita. Nah, saya menyadari ini nih, sholat buat saya. Allah nyuruh itu bukan buat keuntungan Allah, tapi buat keuntungan kita. Sebagai contoh, saya misalkan manggil seorang atau pengen ketemu sama seorang, itu bukan buat minta dari dia, tapi pengen ngasih. Ya mungkin sama lah kayak gitu. Allah juga pengen ngasih. Terus ngasih apa sih? Yang ngasih rezeki buat kita, ngasih banyaklah karunia. Dan yang saya pahami ya, salah satu rezeki yang mahal yang saya rasakan itu ketenangan. Kan banyak ya rezeki, ada uang, ada pekerjaan, kesehatan, apalagi keluarga yang harmonis. Nah, salah satunya yang menurut saya penting banget itu ketenangan. Bagi yang sholat itu dikasih tuh ketenangan, dikasih ketenangan, ketentraman batin. Yang itu sih yang paling saya rasakan penting banget, ketenangan batin. Karena kalau hati sudah tenang, apapun masalahnya ya dihadapi dengan tenang, nggak takut, nggak gelisah gitu. Nah, pentingnya sholat. Sampai satu masa kita akan dipanggil dengan panggilan yang membuat kita bahagia. Wahai jiwa yang tenang, masuklah ke dalam surgaku. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Panggilan nanti di akhir buat orang-orang yang jiwanya tenang. Nah, mudah-mudahan kita dengan sholat dikasih itu ketenangan sama Allah. Satu, Allah pengen ngasih ke kita lewat sholat ya, lewat panggilan. Kayak misalkan dipanggil gini, Restu sini, ini kamu mau apa gitu, kayak gitulah. Saya memahami sekarang sholat itu ya, walaupun sedang capek-capeknya gitu, sedang lemes-lemesnya, sedang gak semangat, tapi kalau ingat itu adalah semangat. Nah, coba teman-teman juga pakai cara pandang ini. Ketika ada panggilan azan, itu panggilan Allah buat kita, buat ngasih.
buat ngasih sesuatu. Oke. Terus ada kata guru saya, kalau kita tidak memperhatikan sholat, ini dikasih 3 hadiah. Yang pertama, kurang tiada cukup. Kedua, sibuk tiada henti. 3, rugi tiada untung. Jadi 3 hadiah itu dikasih. Sebenarnya boleh acak-acak ya. Sibuk tiada henti, kurang tiada cukup, rugi tiada untung. 3 hadiah yang dikasih bagi orang-orang yang melalaikan sholat. Nah, tapi bagi yang melakukan itu dikasih ketenangan dan rezeki karunia-karunia yang banyak, yang luas, yang berkah. Makanya sekarang saya makin semangat buat sholat. Oke, terus yang kedua, supaya semangat buat sholat, yang saya rasakan, teman-teman semua, kita harus menjauhi yang namanya maksiat sebisa mungkin, semaksimal mungkin dijauhi itu. Dari mulai pandangan, pendengaran, pikiran, omongan, hati, itu benar-benar dijauhi, dihindari. Dan kita banyak beristighfar kalau untuk maksiat-maksiat yang dulu yang kita lakukan. Karena gini, taat dan maksiat itu ibarat minyak dan air, gak mungkin bersatu. Kalau kita banyak maksiatnya, susah buat taat. Kalau kita kuat taatnya, banyak taatnya, susah buat maksiat, kayak gitu. Jadi kalau pengen semangat sholat, ya jauhi maksiat sebisa mungkin. Jadi sekarang ingat itu. 1, sholat, buat sholat Allah pengen ngasih ke kita rezeki, ketenangan, dan banyak rezeki yang lain. 2, kalau pengen semangat, jauhi maksiat. Ini coba aja rasakan kalau teman-teman ya melakukan dosa yang Allah larang, pasti deh malas buat ibadah, buat sholat, buat baca Quran juga malas. Nah, sebisa mungkin jaga diri dari yang haram, makanan haram, minuman haram, dan sebagainya. Oke teman-teman, catat ya tuh. 2, cara pandang kita kepada sholat itu tadi. 1, Allah pengen ngasih. Cara pandangnya dirubah. 2, jauhi maksiat supaya semangat. Ya teman-teman, itu dulu ya. Semoga yang sedikit ini merubah cara pandang dan menjauhi maksiat, membuat kita semakin semangat buat sholat. Oke, terima kasih. Oh ya, satu lagi nih, baru keingetan yang harus ada kata guru saya juga ini ya. Coba mindsetnya dirubah, bahwa aktivitas kita kerja terus berusaha itu menunggu waktu salat, menunggu panggilan Allah buat salat. Jadi memang orientasi yang penting itu di pikiran, di hati itu salat. Jadi kerja, usaha, dagang, apalah itu menunggu waktu salat, menunggu panggilan Allah buat Allah ngasih ke kita, kayak gitu ya. Jadi 3 tuh. 1, mindsetnya dirubah tentang salat, bahwa Allah pengen ngasih kita lewat salat ya. Allah manggil itu buat pengen ngasih. 2, jauhi maksiat. Insya Allah saatnya salatnya diringan ke hati kita. 3, mindsetnya juga dirubah, aktivitas kita apapun itu menunggu waktu salat. Jadi 3 dah, supaya kita semangat buat salat. Ya teman-teman, itu dulu sharingnya, semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton, dan saya doakan yang like, yang subscribe, yang komen di channel ini, semoga hidupnya makin dibimbing Allah, makin banyak rezeki, makin semangat buat ibadah, dan berkah selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.